Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta menutup tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Piungan mulai tanggal 23 Juli hingga 5 September 2023 karena lokasi pembuangan overload atau kelebihan muatan sampah. Secara terbatas, Pemda DIY juga sudah menunjuk tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Taman Martani Sleman sebagai alternatif. Informasi ditutupnya TPA Piungan tertuang dalam surat pemberitahuan yang ditandatangani Sekretaris Daerah atau Sekda DIY pada tanggal 21 Juli 2023. Dijelaskan berdasarkan hasil kesepakatan rapat Sekda Pemda DIY dengan Sekda Pemda Kabupaten Sleman, Sekda Pemda Kabupaten Bantul, dan Sekda Pemkot Jogja, serta dikarenakan lokasi zona existing TPST Piungan yang sudah sangat penuh dan melebihi kapasitas, maka pelayanan sampah di TPST Piungan tidak dapat dilakukan mulai tanggal 23 Juli 2023 sampai 5 September 2023. Sebelum surat pemberitahuan ini, pada tanggal 23 Mei 2023 juga terbit surat pemberitahuan yang menjelaskan tentang kedaruratan kondisi TPST Piungan yang hampir over capacity dengan rata-rata 700 ton per hari masuk ke TPST Piungan. Hal itu menyebabkan semakin pendeknya usia pakai landfill zona existing. Dari pengamatan dan perhitungan teknis, usia pakai landfill zona existing hanya mampu menampung sampah hingga akhir bulan Juni 2023. Di sisi lain, saat ini Pemda DIY sedang menyiapkan pembangunan landfill zona transisi 2 yang direncanakan akan selesai pada bulan Oktober 2023. Untuk itu, Pemda menginstruksikan kepada Pemkot dan Pemkap untuk menyiapkan pengelolaan sampah secara desentralisasi. Di TPST Piungan, sampah menumpuk, menggunung cukup tinggi. Bahkan ketinggian tumpukan sampah di TPST Piungan sudah mencapai ketinggian maksimal 140 meter. Sejumlah alat berat bekerja menata tumpukan sampah sejak pembuangan sampah di TPST Piungan ditutup. Setidaknya, ada 6 alat berat setiap hari bekerja menata sampah agar lokasi TPST Piungan bisa digunakan untuk tempat pembuangan sampah lagi. Akibat penutupan TPST Piungan ini, terjadi penumpukan sampah di beberapa sudut kota Yogyakarta dan sangat mengganggu. Sementara itu, depo-depo sampah di kota Jogja seperti di Depo Lempuyangan dan Depo Mandala Krida ditutup. Penutupan TPST Piungan mengakibatkan warga masyarakat khususnya di kota Yogyakarta panik dan akibatnya membuang sampah di tempat-tempat yang sebenarnya bukan untuk pembuangan sampah. Di sudut-sudut kota Yogyakarta terdapat tumpukan sampah sehingga sangat mengganggu pemandangan dan mengakibatkan bau yang tidak sedap. Pemandangan tumpukan sampah yang terdapat di beberapa sudut kota ini mengundang keprihatinan. Wakil Ketua DPRD DIY, Anton Prabu Sumendawai, mengusulkan agar permasalahan pembuangan sampah sebaiknya diserahkan ke masing-masing kabupaten kota. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana, mengusulkan pengadaan alat untuk pemusnah sampah agar persoalan sampah menumpuk tidak terus berulang-ulang terjadi. Jadi memang permasalahan persampahan di DIY ini kan kita baru ingin diselesaikan, dan kemarin itu kan ada beberapa hal terkait penutupan sampai 5 September dan sekarang ini kan sudah bisa masuk, tetapi kan hanya 200 ton per hari, tapi karena memang baru proses perbaikan. Dan juga yang terkait tanah yang di Cangkringan menika, saya tadi juga ngobrol-ngobrol sebelum paripurna, itu sepertinya dibatalkan karena kan Sleman itu kan punya empat tempat yang memang sudah ada seperti Taman Martani dan 4 tempat lainnya, dan juga persampahan ini kan menjadi kewenangan kabupaten kota. Kewenangan kabupaten kota sebenarnya, kita provinsi ini kan terlalu baik sebenarnya, dan kemarin sudah diizinkan ada beberapa tempat yang memakai tanah kesultanan dan diizinkan itu sudah ada. Nah sekarang yang belum ada itu kan di kota, yang di kota ini kan menjadi dikembalikan lagi kewenangannya ada di kabupaten kota. Nah kemarin kan ada permintaan untuk ke tamanan dan lain-lain yang kota, tetapi ini kan dikembalikan lagi karena daerah-daerah, karena kan kemarin itu kan Kartomantul, termasuk Kartomantul, Monosari, Kulon Progo kan sudah punya sendiri juga. Nah ini kan sebenarnya permasalahan persampahan ini kan makanya
kabupaten kota juga mulai harus memikirkan. Saya yakin Pak Gub juga akan memberikan izin ketika pemanfaatan ini betul dengan baik seperti itu. Dan juga kita baru memikirkan, berbicara dengan Pemda juga, mungkin residu yang dari organik itu kan bisa dimanfaatkan, dimampatkan, dan juga sudah berbicara dengan PLN yang ada di Pacitan itu kan bisa mengganti untuk batu baranya, itu bisa menjadikan pemasukan daerah yang dimampatkan, dikeringkan. Nah, ini kan salah satu solusi. Kami juga berharap masyarakat juga mulai memikirkan untuk memilah sampah. Jadi yang organik dan anorganiknya ini kan, kalau ini kan bisa, sampah ini kan bisa teratasi, dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dan juga masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini penolakan dari masyarakat itu kan terutama karena lingkungan, mereka nanti airnya kotor atau bagaimana, itu gimana Pak? Yang terkait yang sekarang di sosial media itu kan ada yang di Cangkringan, yang terutama yang di Cangkringan itu akan dibatalkan karena kan yang sekarang ini kan di Sleman sudah ada Taman Martani, dan itu kan ya memang belum ada penyerahan 100%, ada pengecatan belum selesai, tetapi lapangannya kan sudah clear, sudah rata. Nah, itu kan bisa dimasukkan ke Taman Martani. Nah, dan juga yang kalau ada yang di Piyungan itu kan kita baru perbaikan. Jadi kalau di situ saya rasa sebentar lagi 30 Agustus pun juga sudah bisa masuk, karena kan di Piyungan itu kan tingginya sampai 17 meter. Nah, itu kalau umpamanya lindi-lindinya ini yang di bawah ini kan mulai nanti kan bisa bergeser, bisa rubuh kan gitu. Jadi saya rasa ini merupakan kerjasama kita bersama, terutama yang kabupaten kota, karena kewenangan sampah ini kita kembali lagi ada di kabupaten kota. Pemerintah provinsi ini terlalu baik juga, jadi itu yang merupakan kira-kira penjelasan dari kami. Tapi Pak Anton, ini kan sampah kan merupakan masalah klasik di DIY ya. Langkah konkretnya nanti seperti apa Pak dari Dewan? Yaitu langkah konkret kita akan berbicara dengan Pak Gubernur terkait ide-ide beliau juga yang terkait masalah itu tadi, pemanfaatan residu-residu jadi organik itu dimampatkan untuk bisa menjadikan nilai tambah yang bagus untuk pengganti batu bara itu. Nah, untuk sampah-sampah yang anorganik ini kan bisa diolah, nanti bisa ada pihak-pihak yang lain juga, ataupun kita juga mulai memikirkan hal tersebut. Tetapi saya rasa ini kita terlalu overreacted juga. Sebenarnya kan Piyungan itu juga cukup, tetapi kan ini juga kita mulai memberikan pembelajaran kepada kabupaten kota untuk mereka juga mengolah di daerahnya masing-masing. Itu kan prinsipnya juga seperti itu. Jadi jangan sampai semuanya ditimpakan kepada pemerintah provinsi seperti itu. Masalah KPU kerjasama dengan pihak investor. KPBU-nya itu kan memang dari kementerian ya, itu kan belum menjadi kesepakatan secara menyeluruh. Jadi itu nanti, tetapi yang permasalahan yang mendesak ini kita ingin daerah-daerah lain, terutama yang Kartomantul itu sudah mulai bisa mengolah di daerahnya masing-masing, karena semuanya sudah punya lahan dan sudah punya tempat seperti itu. Jadi saya tegaskan untuk masalah jangka dekat ini insya Allah sudah tersolusikan dengan baik, dan kita tetap akan mengaktifkan tempat-tempat yang sudah ada sampai masa pembangunan TPA transisi itu selesai. Jadi insya Allah mudah-mudahan sampai akhir Agustus atau awal September ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tetapi catatannya memang masyarakat betul-betul kami mohon untuk menahan sampahnya. Jangan kemudian buang sampah yang berlebihan ya, karena ini kan betapa sulitnya kita ini mengatasi masalah ini. Dan kita sekarang bisa selesaikan insya Allah dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan hukum, dan dengan memakai potensi-potensi penampungan yang ada. Tetapi ini tidak menyelesaikan masalah kalau hanya seperti ini saja. Kalau kemudian kami minta kepada rekan-rekan eksekutif untuk segera melakukan pemusnahan sampah ya, metodenya diubah paradigmanya. Bukan kemudian paradigmanya membuang sampah ke TPST Piyungan dan kemudian di sana ditumpuk saja begitu. Itu sampai kapanpun akan menjadi masalah seperti ini. Ketika sampah itu tidak dimusnahkan, maka sekarang
kuncinya menurut kami adalah dimusnahkan di tempat-tempat terdekat gitu ya. Ini cara yang kita pilih ini kan kita harus mengangkut ke Piungan dengan mahal ya, dengan mahal sekali, juga kos sosialnya mahal, kasihan juga masyarakat sekitar Piungan. Menurut kami pemusnahan sampah ini bisa didekatkan di kabupaten kota atau di tempat-tempat yang memang disediakan, tetapi disediakan teknologi pemusnah. Tidak perlu teknologi pemusnah ini yang sangat-sangat canggih, mahal begitu, nggak perlu. Kita nggak sedang bikin industri sampah. Kita ingin memusnahkan sampah, yang tentu ada biaya atas pemusnahan sampah itu, yang kemudian disitulah kemudian dibayarkan oleh tipping fee. Saya yakin kalau kemudian ini dilakukan baik-baik, roadmap ini dilakukan baik-baik, paradigmanya diubah, nggak numpuk sampah tapi musnahkan sampah, juga tidak membisniskan sampah ya. Artinya bisnis skala industri, kalau bank sampah itu bagus, itu kan upaya masyarakat untuk mengurangi sampah ya. Tapi kita ini paradigmanya memusnahkan sampah. Saya yakin tahun 2024 selesai semua urusan sampah, kini tuntas, tidak perlu lagi kita menumpuk-numpuk sampah, tapi kita musnahkan sampah gitu. Mekanisme seperti apa setelah dibakar, dimusnahkan itu? Teknologi untuk pemusnahan sampah ini kan banyak sekali ya, banyak sekali, dan teknologi buatan anak bangsa juga banyak sekali ya. Pindad juga bikin, yang sudah dibikin di beberapa tempat ya, di Jakarta, di tempat lain, di Jawa Tengah ada semua. Kita tinggal memilih saja metode mana yang paling bisa dilakukan untuk DIY. Yang penting pemusnahan ini mesti bersih, sesuai dengan standar kesehatan ya, tidak mencemarkan lingkungan ya, yang jelas terjangkau secara harga dan kemudian segera dilakukan, itu yang paling penting untuk di DIY saat ini. Anggarannya berapa itu Pak? Jadi kami memasang di KUA PPAS 2024 ini, rencananya yang tadi dihantarkan oleh Pak Gubernur, kami memasang angka 100 miliar untuk pemusnahan sampah. Saya berharap angka itu sudah selesai. Kalau kita bandingkan dengan kita melakukan metode-metode yang lain yang pakai alat-alat canggih itu sampai triliunan ya. Kami tidak sependapat dengan triliunan. Apakah investasi pihak ketiga triliunan, kita kemudian terikat dengan pihak ketiga dalam waktu puluhan tahun, bayar puluhan miliar, ratusan miliar setahun, ini saya kira tidak efektif. Bagi kami itu lebih baik kita ini memberdayakan masyarakat ya. Kemudian pemusnahan ini dilakukan bertingkat ya. Di TPS 3R mereka musnahkan, kemudian yang bisa dimusnahkan di situ, yang di masyarakat yang bisa dipilah, yang residu terakhir dimusnahkan oleh pemerintah daerah ya. Itu dengan alat-alat yang teknologi yang kita akan adakan itu. 100M itu nanti mekanismenya seperti apa Pak? Mekanismenya saya kira pilihannya dua ya. Pilihannya apakah ini untuk membeli alat pemusnah ataukah ini untuk kerjasama pada pihak ketiga dengan untuk membayar tipping fee pada pihak ketiga. Tapi saya yakin kalau modelnya tipping fee nggak sampai segitu. 1/10-nya aja mungkin seperempatnya lah barangkali itu mungkin akan cukup ya. Tapi yang jelas ini kita akan selesaikan masalah ini, mudah-mudahan 2024 bisa tuntas semua. Terus untuk lokasinya nanti? Lokasi untuk sampah nggak sembarangan ya. Lokasi sampah itu tempat-tempat yang sudah ada di tata ruang ya, yang sudah ada kemudian izinnya. Ya tentu kita akan mengoptimalkan lokasi-lokasi yang selama ini sudah menjadi tempat pembuangan sampah. Cuman lokasi selama ini membuang sampah dijadikan untuk musnahkan sampah ya. Jadi akan butuh lokasi yang lebih kecil dan kemudian lebih bersih saya kira. Dari Dewan sendiri ada masukan Pak terkait lokasi itu? Ya kita pakai Piungan bisa dipakai, kan itu kan luas sekali ya, kan kita sudah bebaskan ada beberapa tempat, ada juga kemudian di kabupaten kota masing-masing sudah membebaskan juga ya. Tapi kemudian itu sudah cukup menurut saya, nggak terlalu besar. Ya, yang penting adalah paradigmanya. Jadi dari kemudian menumpuk sampah ya di TPST menjadi memusnahkan sampah. Dekatkan di tempat-tempat terdekat dan dimusnahkan. Jadi itu paradigma yang mungkin perlu kami kita lakukan untuk menyelesaikan sampah. Yang paling penting lagi dari masyarakat ya, masyarakat juga mesti sadar untuk memusnahkan sampah ini butuh biaya ya. Butuh biaya sehingga kemudian masyarakat tidak membuang sampah volumenya besar banget ya. Kita lihat ya, kenaikan volume di TPST Piungan itu luar biasa itu. Harusnya itu 600 jadi 850 ya. Sebenarnya pernah mencapai 1000 di hari-hari habis hari libur. Ini kan jadi nggak masuk akal. Pertanyaan kami ini apakah sampahnya dari Jogja, apakah dari luar Jogja juga masuk gitu kan. Barangkali sampah Solo masuk Jogja barangkali. Kita nggak ngerti juga kan. Mungkin juga sampah Solo masuk Jogja ke situ. Tapi yang jelas saya nggak terlalu yakin ini dari Jogja saja. Tapi kalau toh ini dari Jogja, itu menurut kami masyarakat mesti menahan diri lah, mulai memperkecil volume sampah yang mereka hasilkan. Kami juga di pemerintahan juga mulai untuk melakukan hal-hal yang kebijakan-kebijakan yang ramah lingkungan. Ya.
bungkus plastik dikurangin, kemudian kita malah perbanyak bungkus daun-daunan yang bisa di-recycle atau yang bisa dihancurkan oleh alam begitu ya. Itu Mas. Berarti pemusnahan ini sudah disepakati Mas seperti itu? Oh, saya kira pemusnahan ini konsep yang sudah disepakati bersama. Karena kita tidak mau masalah ini terulang ya. Sebenarnya ini konsep yang ya wajar ya, kita nggak akan menyalahkan kebijakan zaman dahulu. Di tahun 30 tahun yang lalu ya, pemusnahan ini masih sesuatu yang sangat mahal ya kan. Lebih murah numpuk. Nah, sekarang jadi berbeda, kebalik ya. Kan 30 tahun, 27 tahun ini berlalu kan ada teknologi berubah segala macam. Maka kebijakan berubah itu menurut saya suatu hal yang wajar. Gitu. Paling cepat kapan ya kira-kira? Harapan kami tahun depan udah beres semua, harapan kami. Diharapkan permasalahan sampah bisa segera diselesaikan, sehingga pemandangan kota Yogyakarta tidak terganggu dengan adanya tumpukan sampah di mana-mana. Kan nangon bok jajan, akhirnya nyong tekan nangon bok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman baheula. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Baik ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyong kimutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget. Kenduri ini bermakna menjunjung tinggi rasa kerukunan antar warga. Upacara adat ganti Dwojo ini dikemas secara menarik, sehingga masyarakat bisa menikmati upacara ini. Atraksi kesenian tradisional ini dilakukan sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional yang ada di DIY. Pasal 54 menyebutkan bahwa para petani dan penyalahguna narkotika wajib melakukan rehabilitasi. Sosialisasi kita, penguatan masyarakat kita harus berjalan nih. Pemerintah Kota Yogyakarta ini tentu saja sudah banyak yang diwujudkan untuk memajukan masyarakat Kota Yogyakarta. Motif batik Paku Alaman melewati proses yang panjang dan melibatkan peneliti naskah. Koleksi batik Puro Paku Alaman tak hanya indah dan menawan. Di balik keindahan dan keanggunan, motif yang tercipta syarat akan filosofi kehidupan. Seri batik Astabrata terinspirasi dari naskah Sestra Ageng Adidharma dan Sestra Disuhul. Kan nangon bok jajan, akhirnya nyong tekan nangon bok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman baheula. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Baik ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyong kimutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget. We'll be right back.
DPRD DIY belum lama ini menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Gubernur DIY atas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA dan PPAS RAPBD DIY tahun anggaran 2024. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD DIY Nur Yadi. Rancangan KUA dan PPAS DIY tahun anggaran 2024 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah, serta strategi pencapaian target kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam pidatonya menjelaskan bahwa rancangan ini disusun dengan mengacu pada rencana kerja Pemda tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan RKP tahun 2024 serta memperhatikan dinamika situasi dan kondisi saat ini. Berdasarkan hal tersebut, telah ditetapkan tema pembangunan DIY pada tahun 2024, yaitu pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan aktivitas ekonomi berbasis sektor unggulan. Berikut rapat paripurna selengkapnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Yang terhormati dan segenap anggota DPRD Kabupaten Jakarta, yang terhormat Gubernur Jakarta, yang kami hormati sekretaris daerah, para asisten sekretaris daerah, serta para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Jakarta, yang kami hormati rekan pers dan media massa serta hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan hidayahnya dapat hadir dalam rapat paripurna pada pagi siang hari ini. Selanjutnya kepada Gubernur daerah Jakarta dan hadirin yang telah berkenan undangan atas nama pimpinan Dewan, kami ucapkan terima kasih. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar rapat paripurna dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Berdoa boleh. Selesai. Terima kasih. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, dan pada hari ini telah dihadiri oleh anggota Dewan secara daring dan luring 28 orang dari 52 orang anggota Dewan. Dengan demikian, sesuai dengan rapat DPRD, maka forum rapat telah terpenuhi. Dengan selalu mohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Jakarta yang ke-23 masa persidangan 2 tahun sidang 2023 pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 9:45 WIB kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat yang kami hormati, rapat paripurna pada siang ini diselenggarakan berdasarkan rapat pada musyawarah Dewan Perwakilan Daerah Jakarta tanggal 21 Juli tahun 2023 dengan acara penghantaran Gubernur Daerah Jakarta atas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Jakarta tahun anggaran 2024 tersebut dan pada acara nomor 19 tahun 2023. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, marilah acara paripurna pada siang ini kita mulai. Kepada Gubernur Daerah Jakarta, kami mohon untuk menyampaikan pengantarannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Saudara pimpinan Dewan, para anggota Dewan, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menghadiri sidang paripurna
pengantaran rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan kepada kepala daerah untuk menyusun rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah atau KUA dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah RKPD dan dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tersebut diamanatkan bahwa penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan pemutakhirannya yang terakhir ditetapkan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, rancangan KUA dan PPAS DIY tahun anggaran 2024 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah, serta strategi pencapaian target kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan. Program-program tersebut diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan asumsi yang mendasari penyusunan KUA dan PPAS dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. KUA dan PPAS selanjutnya digunakan untuk memberikan arah pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dianggarkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD tahun anggaran 2024. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, rancangan KUA PPAS DIY tahun anggaran 2024 disusun dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan rancangan rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2024 serta memperhatikan dinamika situasi dan kondisi dihadapi pada saat ini. Berdasarkan hal itu telah diterapkan tema pembangunan DIY pada tahun 2024, yaitu pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan aktivitas ekonomi berbasis sektor unggulan. Tema tersebut dipilih didasarkan pada pemikiran untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dengan memfokuskan pada pemerataan aksesibilitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang relatif tertinggal
dengan mengedepankan reformasi kelurahan sebagai konsep sekaligus strategi untuk mencapai hal tersebut. Pemerataan aksesibilitas layanan publik dimaksudkan bahwa layanan publik yang tersedia mampu diakses masyarakat secara lebih mudah dan merata dengan tetap memperhatikan pemerataan pada kualitas layanan publik tersebut. Pemerataan aktivitas ekonomi dimaknai dengan penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru, terutama pada sektor unggulan yang lebih difokuskan pada kawasan selatan. Tema pembangunan tersebut juga memperhatikan gambaran kondisi ekonomi makro yang menjadi asumsi dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2024. Pertama, pertumbuhan ekonomi berkisar antara 1,1 sampai 1,6%. Kedua, tingkat inflasi pada kisaran pada angka 2 sampai 4%. Dan ketiga, angka kemiskinan berkisar pada angka 10,16%. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, selanjutnya izinkan saya menyampaikan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2024 yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah. Kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2024 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat daerah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, kecuali untuk pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, serta opsen pajak yang akan diberlakukan mulai tahun anggaran 2025 sesuai amanat undang-undang. Kebijakan penguatan pajak dan retribusi daerah akan terus dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas pendapatan daerah. Pendapatan daerah juga diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah yang dapat mendorong investasi masyarakat dalam pembangunan. Di samping itu diarahkan juga pada peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ketersediaan data serta sarana penunjang, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD DIY. Pada tahun anggaran 2024, pendapatan daerah direncanakan sebesar 6,15 triliun yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Belanja daerah yang diutamakan untuk memenuhi mandatory spending dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, tentu
dengan memperhatikan pula perbandingan antara masukan dan keluaran, di mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat. Pada tahun anggaran 2024, belanja daerah direncanakan sebesar 6,276 triliun yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan di setiap OPD. Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran dalam hal terjadi belanja daerah yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada tahun anggaran 2024, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar 573,508 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 312,200 miliar. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, demikian pengantaran rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara DIY tahun anggaran 2024 yang selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan pembahasan dan kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi kerja kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai rapat paripurna, penjelasan Gubernur atas rancangan KUA PPAS APBD DIY tahun anggaran 2024, agenda selanjutnya adalah pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD DIY. Motif batik Paku Alaman melewati proses yang panjang dan melibatkan peneliti naskah. Koleksi batik Puro Paku Alaman tak hanya indah dan menawan. Di balik keindahan dan keanggunan, motif yang tercipta syarat akan filosofi kehidupan. Seri batik Astabrata terinspirasi dari naskah Sestra Ageng Adi Dharma dan Sestra Disuhul. Di pasal 54 itu menyebutkan bahwa para petani dan penyalahguna narkotika wajib melakukan rehabilitasi. Sosialisasi kita, penguatan masyarakat kita harus berjalan nih. Pemerintah Kota Yogyakarta ini tentu saja sudah banyak yang diwujudkan untuk memajukan masyarakat Kota Yogyakarta. Di pasal 54 itu menyebutkan bahwa para petani dan penyalahguna narkotika wajib melakukan rehabilitasi. Sosialisasi kita, penguatan masyarakat kita harus berjalan nih. Pemerintah Kota Yogyakarta ini tentu saja sudah banyak yang diwujudkan untuk memajukan masyarakat Kota Yogyakarta. Saderengipun kula matur sembah bekti kula pun kunjuk Hyang Pramesti. Sapa mas? Jago desa
mbok jajan, akhirnya nyong tekan ngon mbok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman bahola. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Baik ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyong kimutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget. Motif batik Paku Alaman melewati proses yang panjang dan melibatkan peneliti naskah. Koleksi batik Puro Paku Alaman tak hanya indah dan menawan. Di balik keindahan dan keanggunan, motif yang tercipta syarat akan filosofi kehidupan. Seri batik Astabrata terinspirasi dari naskah Sestra Ageng Adidharma dan Sestra Disuhul. Anak lelaki dan perempuan bermain-main di halaman. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, belum lama ini menjadi pembicara dialog kebangsaan di gedung DPRD DIY. Hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana, mewakili Ketua DPRD DIY yang juga memberikan sambutan. Kegiatan dialog kebangsaan ini diselenggarakan MUI DIY bersama DPRD DIY, diikuti oleh sejumlah tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana, yang membacakan sambutan dari Ketua DPRD DIY, Nur Yadi, mengatakan tahun ini adalah tahun politik menjelang pelaksanaan pemilu 2024. DPRD DIY mengharapkan tahun politik ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, Menteri Koordinator Hukum Politik dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD, mengklaim pemilu 2024 bakal lebih damai jika dibanding pemilu 2019. Ia mengatakan pemilu tahun 2024 lebih damai karena tinggal 4 bulan lagi penentuan calon dan tenang, tidak akan ada kekerasan fisik dan politik. Pada tahun 2019, 3 tahun sebelum pemilu sudah bergejolak. Berikut jalannya dialog kebangsaan yang menghadirkan Menko Polhukam Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan paling utama malah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini pada momentum yang begitu berharga, yakni acara orasi mengokohkan kebangsaan menghadapi tahun politik yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD DIY. Saya sebagai Ketua DPRD DIY merasa hormat dan berbahagia dapat di sini di hadapan saudara-saudara semua dalam momen yang penuh makna ini. Hadirin yang berbahagia, tema yang diusung dalam acara ini adalah Sambut Tahun Baru Hijriah, Kokohkan Rasa Kebangsaan, menggambarkan pentingnya memperkuat dan memperteguh nilai-nilai kebangsaan
di tengah dinamika tahun politik yang sedang kita hadapi. Tahun politik merupakan momen penting dalam perjalanan bangsa, di mana perbedaan pendapat dan kepentingan seringkali menjadi sorotan utama. Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat, kami merasa bertanggung jawab untuk menjaga dan memperkuat kerukunan serta persatuan bangsa dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambil. Kami menyadari bahwa keberagaman adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Dalam keberagaman itulah kekuatan kita berada, dan dengan kebersamaan serta rasa kebangsaan yang kuat, kita dapat menghadapi segala tantangan dengan lebih kokoh. Hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama, 1 Muharram 1445 Hijriah berdasarkan kalender Masehi akan jatuh pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, yang berarti tinggal menunggu beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru Islam. Hal ini selain sebagai momentum refleksi dan introspeksi diri, juga memberikan peluang bagi kita untuk mengokohkan rasa kebangsaan dalam diri masing-masing. Melalui acara ini, kami berharap dapat menciptakan ruang dialog dan pemahaman yang lebih baik antara ulama, eksekutif, legislatif, masyarakat umum, maupun umat beragama yang lain. Semangat inklusivitas serta keterbukaan dalam menjalin komunikasi serta kerjasama yang erat kunci kesuksesan kita dalam menghadapi tahun politik seperti sekarang ini. Marilah kita jadikan tahun politik sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan dan membangun kebersamaan berdasarkan pada semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami mengajak seluruh hadirin sekalian untuk menjaga kebersamaan dan saling menghormati perbedaan pandangan. Marilah kita berkomitmen untuk menjunjung tinggi kerukunan dan persatuan dalam segala situasi dan kondisi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Marilah kita tetap memegang teguh nilai-nilai keadilan, toleransi, dan menghormati perbedaan dan pluralitas. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat DPR DIY atas penyelenggaraan acara yang berarti ini. Semoga acara ini dapat menjadi landasan bagi kita semua untuk terus memperkuat rasa kebangsaan, menjaga persatuan, dan memperjuangkan kepentingan rakyat secara bersama-sama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sekarang berpolitik akan pemilu. Mari kita jaga dengan sebaiknya agar pemilu itu berjalan lancar. Untuk apa? Satu, untuk melaksanakan kesepakatan Metsakon Walido Darul Mitsaq itu tadi. Kalau Muhammadiyah itu menyebutnya Darul Ahdi Wasyahadah, negara dalam ikatan perjanjian dan apa? Bersama membangun kesaksian untuk membangun ini milik kita, negara ini bersama, bukan miliknya orang Islam, bukan miliknya orang Jawa, bukan miliknya orang Kristen, bukan miliknya Hindu, meskipun dia di Bali, itu milik kita bersama. Di Aceh yang Islam katanya itu milik kita bersama. Orang Bali yang Hindu berhak hidup di Aceh dan menikmati alam Aceh. Nah, oleh sebab itu mari kita jaga pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Jadi tujuan pemilu itu apa? Satu, sirkulasi kekuasaan. Karena kita sudah sepakat memilih demokrasi, mari kita atur kekuasaan. Siapa sih yang boleh menjadi wakil saya besok? Siapa yang mau jadi gubernur? Siapa yang mau jadi bupati? Siapa yang mau jadi presiden, wakil presiden? Siapa yang jadi DPD? Dan seterusnya itu dipilih melalui pemilu. Dipilih melalui pemilu. Kecuali dengan ketentuan khusus seperti daerah istimewa Yogyakarta ya. Itu sendiri namanya, ada di Undang-Undang Dasar daerah istimewa. Jadi daerah yang beda-beda itu ada daerah khusus, ada daerah istimewa. Kalau misalnya Jakarta itu disebut daerah khusus ibu kota. Apa kekhususannya? Di sana gubernurnya dipilih tapi bupatinya tidak dipilih. Kalau di sini gubernurnya tidak dipilih, bupatinya yang dipilih. Beda. Jakarta sini istimewa, sana daerah khusus ibu kota. Nanti ada lagi daerah-daerah khusus dalam bentuk lain, misalnya kawasan industri Batam. Nanti akan ada daerah khusus IKN, ibu kota Nusantara. Nah, seperti itu khusus, dikelola secara khusus. Bali itu sedang diusulkan untuk menjadi daerah khusus budaya pariwisata. Dan Papua juga daerah khusus Papua. Nah, saudara, pemilu itu adalah untuk memilih pemimpin. Saudara boleh milih siapa saja. Dari sekarang boleh kampanye
Mau milih siapa sekarang? Mau milih Pak Mahasin boleh, Pak Mahfud boleh, boleh. Bu Malik boleh. Milih siapa saja boleh, tetapi begitu selesai pemilihan jangan teruskan permusuhan. Begitu selesai pemilihan, jangan teruskan permusuhan, bersatu, karena pemilu itu untuk menjaga keutuhan ini agar ada sirkulasi kekuasaan yang bagus. Ini kalau 5 tahun dievaluasi dong, orang tuh masih tetap anda kayak pemilu, lalu orang bebas milih sendiri-sendiri gitu. Sesudah itu lalu bersatu lagi, karena saudara misalnya saudara ada pemilihan, lalu ini yang separuh dari sini mendukung saya, separuh mendukung Pak Mahasin. Alhamdulillah Pak Mahasin menang. Itu jangan memecah yang di sini, karena apapun menurut konstitusi yang menang ini yang menentukan. Saudara tidak bisa katakan, oh kemarin saya tidak dukung Pak Mahasin, saya tidak setuju kenaikan pajak. Tidak bisa, tetap harus ikut. Kalau tidak setuju kenaikan pajak, ya menangkan pemilihan agar pajak bisa saudara turunkan. Saya tidak setuju BBM harganya sekian. Yang menentukan itu adalah yang menang. Makanya berpemilulah dengan baik, pilihlah yang baik. Tapi bisa baik enggak? Nah begini, kadang-kadang setiap orang itu ada lemahnya dan kelemahannya. Kalau ini jeleknya ini, kalau ini jeleknya ini gitu. Kalau ini dulu banyak pacarnya misalnya itu bahaya kalau jadi ini. Nah, kalau ini malah misalnya apa ya, dulu mantan copet misalnya. Saudara, itu tetap harus dipilih. Oleh sebab itu dalam filosofi pemilihan itu, pilihlah yang terbaik dari yang ada. Bukan lalu tidak ada yang baik lalu tidak pilih, tidak ada yang ngurus negaranya, atau diurus oleh penjahat-penjahat. Oleh sebab itu, jika ada yang mengatakan bahwa pemilu itu diadakan bukan untuk memilih pemimpin yang baik, tapi untuk menghindarkan negara dipimpin oleh orang jahat. Pemilu itu bukan memilih yang terbaik, tidak akan dapat yang terbaik Anda, tapi sedapat mungkin menghindarkan negara ini dipimpin bukan oleh orang jahat. Nah itu satu ungkapan yang sering banyak dikemukakan dalam studi-studi ilmu politik. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua yang sekarang masih kurang baik, mari hijrah semuanya agar menjadi lebih baik dan menyiapkan pemilu dengan sebaik-baiknya. Sebanyak mungkin rakyat berpartisipasi, tapi jangan merusak. Partisipasi itu artinya menggunakan hak untuk memilih pemimpin, untuk memilih wakil. Sadarilah bahwa tidak ada calon yang sempurna. Semuanya pasti ada kelemahannya. Oleh sebab itu rakyat memilih dengan cara menghitung kelemahan orang, calon, wakil rakyat, calon pemimpin, itu yang kelemahannya lebih sedikit dibandingkan dengan yang lain jika menurut penilaian hati saudara sendiri. Dan jangan bikin berita-berita hoax tentang pemilu biar pemilu berjalan dengan damai. Menurut saya pemilu sekarang ini relatif lebih damai karena sudah tinggal 4 bulan lagi penentuan calon dan alhamdulillah kita tenang, tidak ada kekerasan fisik, kekerasan politik. Nah kalau dulu tahun 2019, 3 tahun sebelumnya udah bergelombang kekerasan politik, kekerasan fisik. Sekarang alhamdulillah sudah kurang 4 bulan semuanya berjalan aman dan damai. Itu atas bantuan saudara-saudara semua, para pewarta yang ikut membangun kesejukan. Diharapkan dengan seiringnya dialog kebangsaan seperti ini, maka suasana pemilu tahun 2024 akan kondusif dan bisa saling menghormati perbedaan pandangan.
kian memikat. Batik Lasem mungkin keberadaannya sudah jarang kita dengar. Oleh karenanya,